Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, apalagi ini awal-awal perkuliahan, perkenalkan, nama saya Amrin. Kemudian saya mengajar mata kuliah matematika teknik. Jumlah SKS-nya 3. Kalau sebelumnya saya sempat mengajar kalkulus 1, kalkulus 2, itu SKS-nya masing-masing 2. Kemudian yang berikutnya, pertemuan 1 ini materinya adalah tentang macam-macam atau jenis-jenis matriks ya. Sebelum mulai perkuliahan, ada baiknya saya mengingatkan kembali kaitannya dengan penilaian ya, komponen-komponennya apa saja. Jadi di sana ada absensi 20%, tugas dan kuis 25%, UTS 25%, UAS 30%. Artinya memang di sana porsi paling besar itu ada di UAS. Kemudian Anda lihat di sana juga tugas itu setara dengan UTS. Maksudnya jangan ketika mungkin Anda karena berhalangan tidak bisa ikut UTS, masih bisa lah dapat nilai maksimal B gitu, dengan catatan absensi bagus, tugas bagus, kemudian UASnya juga bagus, maksimal dapat nilai B. Jadi belum tentu dapat nilai D atau E gitu ya. Ya kalau bisa buruk-buruknya C lah kalau bisa ya. Kecuali Anda udah UTS-nya nggak ikut, absen juga tidak bagus, tugas juga jarang ngumpulkan, UAS juga tidak bagus ya, itu udah dipastikan kemungkinan besar itu adalah nilai E ya gitu ya. Jadi Anda lihat di sini di kita ini absensi itu punya pengaruh yang besar gitu ya. Saya pernah melakukan simulasi gitu ya. Jadi ada mahasiswa kehadirannya 100, tugasnya juga bagus, 90-an ke atas rata-rata kalau di rata-rata. Tapi pada saat UTS 50, UASnya 50, artinya cuma bisa benar setengah UTS, UAS juga bisa benar setengah. Nah, Anda bisa hitung dengan formula ini, itu nilai akhirnya adalah sekitar B gitu. Jadi di angka 70. Nanti coba Anda hitung di rumah ya gitu ya. Jadi maksud saya Anda harus memberikan perhatian yang lebih untuk absensi ini karena sangat berpengaruh terhadap nilai keseluruhan. Artinya walaupun nilai UTS UAS Anda jatuh, tapi bisa ditutup oleh nilai absensi ya. Kemudian yang berikutnya, karena tadi materinya tentang matriks ya, ini bukan film matriks ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita masih mengulang ya pelajaran waktu kita SMA gitu ya. Ini definisinya matriks adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan gitu ya. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matriks, atau ada yang mengatakan elemen dari di beberapa buku juga ada yang dinamakan elemen dari matriks atau anggota dari matriks gitu ya. Kemudian ini ilustrasinya matriks. Ini berukuran M kali N. Jadi biasa matriks itu ada kurung
Kurawal seperti ini ya gitu ya. Jadi kalau dia berukuran M kali N itu maksudnya M itu menunjukkan baris, N itu menunjukkan kolom. Jadi ada matriks berukuran 5 kali 4. Itu artinya barisnya ada 5, kolomnya ada 4. Kemudian sebentar ini harusnya ini ya. Oke, lanjut ke macam-macam matriks. Di sini ada matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, matriks transpose, matriks simetri, kemudian matriks 01 atau 01, matriks inverse. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar gitu ya. Nah, matriks bujur sangkar adalah, kita tahu kan bujur sangkar itu panjang dan lebarnya itu sama ya. Garisnya atau sisi-sisinya ya gitu ya, atau rusuknya. Itu adalah matriks yang banyaknya kolom sama dengan banyaknya baris. Ini ilustrasinya ada matriks A 3 kali 3 gitu ya. Berarti kan jumlah barisnya 3, kolomnya juga 3. Nah, itu matriks bujur sangkar. Pokoknya dia kalau jumlah baris sama jumlah kolomnya sama, itu adalah matriks bujur sangkar. Kemudian yang berikutnya adalah ada matriks diagonal. Ini adalah matriks bujur sangkar ya, yang semua elemennya sama dengan 0, kecuali elemen pada diagonal utama. Dan Anda bisa lihat di matriks B ini ukurannya 3 kali 3. Diagonal utamanya 132. Selain itu adalah 0. Itu adalah matriks diagonal. Kemudian yang berikutnya matriks identitas itu lebih spesifik lagi, adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonalnya nilainya 1. Jadi Anda bisa lihat matriks I ya, atau identitas, ukurannya 4 kali 4. Jadi di diagonal utamanya itu 1, 1, 1, 1. Kemudian yang berikutnya adalah matriks segitiga atas dan bawah. Nah, ini matriks segitiga atas, itu definisinya adalah sama matriks bujur sangkar dengan AIJ sama dengan 0. Nilai elemennya itu 0 untuk setiap I lebih besar dari J. I lebih besar dari J itu kata lainnya adalah di bawah diagonal utama. Anda lihat di sana kan angka 0 gitu. Kebalikannya adalah matriks segitiga bawah. Itu adalah ketika nilai elemennya itu 0 untuk setiap I kurang dari J. I kurang dari J itu kata lainnya adalah di atas diagonal utama gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jika A adalah matriks segitiga bujur sangkar berupa segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai determinannya itu adalah hasil kali dari diagonal matriks tersebut. Ini contoh gitu ya. Jadi Anda langsung fokus aja ke diagonal utamanya, determinannya gitu. 2 kali. Diagonal utamanya 2 min 3, 6, 9, 4 itu dikalikan ya. Karena kalau untuk mencari determinan ini matriks 3 kali 3 saja kan yang pernah kita pelajari waktu SMA kan agak panjang ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah matriks transpose. Ini konsepnya adalah dia
baris dan kolom ditukarkan. Artinya baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga, atau boleh sebaliknya. Contoh, ada matriks A, 1, 2, 3, baris pertama, 4, 5, 6, baris kedua. Maka A transpusnya baris pertama tadi jadi kolom pertama. 1, 2, 3 tadi dia menjadi kolom pertama. 4, 5, 6, baris kedua dia jadi kolom kedua. Kemudian yang berikutnya adalah jika A adalah suatu matriks berukuran M kali N, maka transpos A dinyatakan oleh A, kemudian oleh A dan didefinisikan dengan matriks N kali M, karena dia berubah tadi ya, baris jadi kolom gitu ya. Ini contoh misalnya matriks A ukurannya adalah di situ adalah 2, 3. Maka transposnya ukurannya adalah tinggal dibalik saja 3, 2 atau 3 kali 2 ya. Ini beberapa sifat matriks transpos. Yang pertama A plus B transpos, maksudnya kalau dalam kurung itu, yang di dalam kurung itu kita proses dulu, baru nanti hasilnya itu transpos, kita transpuskan. Itu nanti dia sama dengan A transpos, matriks A kita cari transposnya, ditambah matriks B kita cari transposnya. Kemudian sifat yang kedua, A transpos kalau ditranspuskan lagi yang balik lagi ke A. Kemudian yang ketiga, A kali B dikerjakan dulu dalam kurung ya. Transpos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Jadi bukan A transpos kali B transpos gitu ya. Kemudian KA transpos, di mana K itu adalah konstanta ya. A itu adalah matriks konstanta misalnya 2, 3 dan seterusnya. Itu sama dengan K dikali A transpos. Kita lihat. Ini mungkin pembuktian yang nomor 1 ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada matriks A, itu komponennya, matriks B komponennya B11 dan seterusnya. Kalau mungkin digambarkan dengan angka mungkin lebih terlihat gampang ya. Jadi kalau nanti dicari A plus B-nya, penjumlahan matriksnya, matriks A ditambah B, itu sebenarnya yang kita jumlahkan itu yang elemen yang posisinya sama itu dijumlahkan. Contoh misalnya A11 dari matriks A dijumlahkan dengan B11 dari matriks B dan seterusnya gitu ya. Nah, anggaplah hasilnya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Maka A plus B transpos tadi ya dia berubah ya. Kolom pertama jadi atau baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Atau bisa juga misalnya kalau masing-masing matriks tadi kita cari dulu transposnya, A transposnya ini hasilnya gitu ya. Kemudian B transpos seperti konsep yang kita jelaskan di awal tadi ya. Maka A transpos ditambah B transpos itu nanti hasilnya akan, kalau penjumlahan tentunya tadi yang saya jelaskan tadi, elemen yang posisinya sama itu yang kita jumlahkan. Jadi nanti A11 dijumlahkan dengan B11, kemudian A21 dijumlahkan dengan B21 dan seterusnya. Nah itu hasilnya akan sama dengan yang sebelumnya. Jadi terbukti ya sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, anggaplah ada matriks A, A11, A12, A13 dan seterusnya. Maka kalau kita cari A transposnya, baris pertama jadi kolom pertama,
baris kedua jadi kolom kedua, maka ketika mau ditranspos lagi, transpuskan lagi, maka dia akan balik lagi sebenarnya ke asal. Ini bisa dibuktikan A transpos tadi. Anda lihat di sana A11, A12, A13 itu kolom pertama dibalikin lagi kan gitu, jadi baris pertama. Kemudian kolom kedua dibalikin lagi jadi baris kedua. Karena tadi konsep transpos itu kita boleh mempertukarkan baris dari kolom, baris pertama jadi kolom pertama, atau baris kedua jadi kolom kedua, atau boleh juga kolom pertama jadi baris pertama, kolom kedua jadi baris kedua, kolom ketiga jadi baris ketiga. Gitu, nanti sama hasilnya. Kemudian matriks simetri itu adalah jika terjadi A transpos itu sama dengan A. Jadi ketika ditranspos hasilnya dia sendiri. Jika kita bercermin aja, kalau ketika kita bercermin hasil kita adalah kita sendiri, berarti itu simetri. Tapi kalau kita bercermin hasilnya orang lain, nah itu tidak simetri, gitu ya. Ini ilustrasinya adalah, Anda lihat di sana ada matriks. Mungkin saya fokus ke poin 2 saja, poin 1 juga sama sebenarnya. Ada matriks 2112. Matriks B. B transposnya 21 ya tadi kan gitu ya. Baris di kolom. Hasilnya ya sama dia sendiri. Begitu halnya dengan matriks A ya. 132 300 200 kalau Anda transpuskan itu hasilnya balik lagi ke dia sendiri. Jadi akan sama. Kemudian yang berikutnya adalah matriks 0 atau 1. Itu adalah matriks yang isinya atau elemennya cuma diisi oleh angka 0 dan 1 saja. Kemudian matriks inverse. Ini kalau mungkin matriks inverse ini kalau waktu SMA kan kita belajar kalau tidak salah sampai ukuran atau ordo 3x3 ya. Karena yang 3x3 saja itu susahnya minta ampun gitu ya. Nanti mungkin lebih detailnya nanti bisa ditanyakan lewat WA group saja ya, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya di sana ya. Ini cuma untuk pengantar teorinya saja. Jadi bila A dan B masing bersangkat dengan AB, A kali B sama dengan B kali A sama dengan hasilnya itu identitas, maka bisa dipastikan maka B disebut inverse dari A, dan matriks A juga inverse dari B. Jadi bisa ditulis B sama dengan A inverse. Jadi dia A itu pangkatnya -1 itu dibaca A inverse gitu atau inverse dari A gitu ya. Atau A inverse gitu ya. Inverse dari A gitu ya. Kalau B -1 berarti dia B inverse atau inverse dari B. Kemudian ini masih kaitannya dengan inverse tadi. Kalau yang ukurannya 2x2 gitu ya. A misalnya A, B, C, D, maka A inverse-nya adalah seperdeterminan dari A, yaitu AD. A kali D ya kalau AD, min BC, B kali C, dikalikan dengan matriks D min B min C A gitu. Ini waktu SMA ini kita belajar, kalau kalian belajar ini ya. Masih simple lah gitu kalau ukuran 2x2. Tapi kalau ukuran 3x3 itu udah mulai agak susah. Nah, ini yang ukuran 3x3 nanti lebih jelasnya nanti kita lewat diskusi lewat WA grup ya. Jadi dia dicari dulu determinan dari M kalau dia adalah matriks M. Kemudian setelah itu cari transpos matriks M gitu ya. Setelah dicari matriks M, cari
adjoint matriksnya menggunakan rumus M inverse atau inverse dari M itu adalah sama dengan determinan M dikalikan dengan adjoint M. Nanti mungkin lebih detailnya nanti kita diskusi di WA group saja ini ya. Karena ini baru pertemuan pertama, baru pemanasan dulu ya. Ini contoh soalnya misalnya adalah M sama dengan 123 014 560. Maka kita cari dulu determinannya gitu ya. Determinan M, kalau determinan ordo 3 kali 3 kan Anda harus mengulang ya, kolom pertama, kolom kedua kita tulis di sebelahnya ya gitu ya. Nah, bisa dibuktikan nanti adalah nilai matriksnya itu adalah sama dengan 1. Kemudian transpose matriks M atau M transpose itu nanti adalah 105 tadi ya, 123 jadi baris. Kemudian baris kedua dia jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nanti lebih detailnya nanti kita via diskusi mungkin WA group lah gitu. Karena ini agak panjang nih ceritanya gitu ya. Oke, itu saja mungkin pemanasan pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita salam sejahtera. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Salam sejahtera untuk kita semua.